3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan sebuah presentasi program yang bertajuk judul aplikasi perpustakaan. Dengan menggunakan aplikasi perpustakaan ini, kita bisa mempermudah pencatatan administrasi perpustakaan, pendataan, dan laporan perpustakaan pun semakin rapi dan petugas bisa memonitor peminjaman buku dengan mudah. Aplikasi yang dipakai pada program ini ialah NetBeans dan Exam, dan database yang dipakai adalah menggunakan MySQL dari PHP MyAdmin. Dan untuk penjelasan program, saya serahkan ke teman saya, Nurani Solfa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan loginnya. Ntar saya runkan dulu. Nah, di sini untuk tampilan loginnya, untuk nama pengguna di sini menggunakan text field dan label untuk menampilkan nama pengguna. Terus untuk kata sandi di sini juga sama, menggunakan text field sama label. Terus untuk masuknya di sini menggunakan button. Nah, di sini kita mencoba untuk memasukkan username sama kata sandinya. Misalkan sini tulisan admin. Nah, di sini saya untuk mencobakan tidak memasukkan yang benar dulu. Nah, kalau misalkan kata sandinya salah akan muncul message dialog dengan tulisan ini kesalahan nama pengguna atau kata sandi yang dimasukkan. Ini sekarang kita masuk ke yang benar, maka akan langsung masuk ke tampilan menu peminjaman perpustakaan. Di sini saya akan masuk ke kelola siswa dulu. Nah, untuk kelola siswa sendiri di sini kita bisa untuk menambahkan data dulu. Di sini kita masukkan NIS-nya. NIS-nya hanya tersedia 5 karakter aja, tidak boleh lebih. Contoh nama lengkapnya. Nah, ini di sini kita memilih jurusannya. Terus tanggal siswa masuk. Di sini masukkan tempat lahirnya. Contoh Samarinda. Baru tanggal lahirnya. Simpan. Nah, kalau untuk simpan kan nanti dia langsung simpan ya. Coba kita untuk tidak mengisi salah satunya. Nah, di sini akan muncul message dialog dengan tulisannya kesalahan data yang masukkan belum lengkap. Nah, klik OK. Jika kita memasukkan data yang tadi, kita simpan. Nah, di sini muncul message dialog, data berhasil ditambahkan. Oke, nah untuk datanya kan belum muncul. Nah, karena belum muncul kita segarkan tabel. Nah, maka data tersebut akan muncul. Nah, terus untuk ubah data tuh kita kalau misalkan langsung klik buttonnya, dia akan muncul message dialog. Di sini Anda belum memilih data yang akan diubah. Nah, di sini kita disuruh pilih, contoh kita pilih paling atas nih, Dita Kusuma. Nah, kita ubah datanya. Nah, untuk ubah datanya di sini ada NIS, nama, jurusan, tanggal siswa masuk, tempat lahir, sama tanggal lahir. Yang bisa diubah adalah nama lengkap siswa tersebut, jurusan, tempat lahir, sama tanggal lahir. Di sini kita ubah
jurusannya dari namanya aja kita ubah. Dita Kusuma jadi Dita Kusuma Bangsa. Nah, di sini kita ganti jurusannya jadi IPS, tempat tanggal lahirnya jadi Jakarta. Untuk tanggal lahirnya sendiri kita ganti. Nah, di sini kita bisa reset atau simpan. Kalau reset bakal kembali lagi ke data sebelumnya. Ini kita pilih simpan, karena kita mengubah data tersebut. Nah, akan muncul message dialog, data berhasil diubah. Oke. Kok ini belum belum terubah? Karena belum terubah, kita bisa segarkan table. Maka data terubah. Untuk hapus data, kita sama harus memilih data yang ada di table database tersebut. Contoh, kita menghapus nih, si Maulana Malik. Nah, kita hapus. Nah, akan muncul message dialog di sini untuk mengkonfirmasi apakah kita mau hapus atau tidak. Di sini kita mau hapus, klik yes. Nah, maka muncul data berhasil dihapus. Selanjutnya, kelola buku akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya lanjutkan untuk fitur kelola buku. Nah, pada fitur kelola buku ini sudah terdapat tabel database atau tabel data yang akan ditemukan nantinya setelah diinputkan. Nah, kita coba untuk tambah data. Nah, karena pada tabel data sudah terisi beberapa buku jenis dan tanggal terbitnya, kita coba untuk menambah data kembali. Nah, di sini dengan kode bukunya sudah otomatis terbuat, lalu kita tinggal memasukkan untuk judul buku, jenis buku, pengarang, dan tanggal terbitnya. Contohnya di sini coba kita masukkan judul buku dengan judul ilmu sosial. Sudah ya. Coba kita cari buku novel aja. Mimpi. Nah, untuk jenis bukunya, kita coba pilih yang novel. Pengarangnya kita coba kasih nama Rindu. Nah, untuk tanggal terbitnya sendiri kita kasih tanggal 1 bulan 1. Untuk tahunnya kasih 2009. Nah, kita simpan. Nah, maka akan muncul message dialog untuk memberitahu bahwa data berhasil ditambahkan. Dan sama seperti pada kelola siswa tadi, apabila salah satu data tidak terisi, maka akan muncul message dialog memberitahukan bahwa petugas harus melengkapi data-data yang akan dimasukkan ke database. Lalu kita di sini coba untuk mengubah data. Kita ubah, kita pilih ensiklopedia komunikasi. Nah, kita akan coba ubah data buku ini. Nah, maka akan muncul prompt-nya di sini yang hanya bisa diubah untuk jenis buku, pengarang, dan tanggal terbit saja. Jadi kita coba ubah jenis bukunya menjadi biografi. Untuk pengarangnya kita ubah menjadi Risma. Apa?
Kita ubah jadi Risma. Lalu tanggal terbitnya kita biarkan saja, lalu kita simpan. Oke, di sini muncul lagi message dialog untuk memberitahukan bahwa data berhasil diubah. Klik OK. Nah, bisa dilihat pada tabel database bahwa tadi ensiklopedia kan belum terubah, jadi kita tinggal tekan segarkan atau segarkan data, maka tabel database akan terrefresh dan menampilkan data yang sudah diubah tadi. Bisa dilihat ensiklopedia komunikasi dengan jenisnya berubah menjadi biografi, tanggal terbitnya masih sama, dan nama pengarangnya berubah menjadi Dimas. Nah, kita coba lagi untuk menghapus datanya. Di sini saya akan coba kita hapus ayat-ayat cinta. Kita hapus data buku dari ayat-ayat cinta. Hapus data. Nah, setelah kita memilih judul buku dari tabel database-nya, kita tekan button hapus data, lalu akan muncul message dialog di sini untuk memberitahu bahwa data yang akan kita hapus. Tinggal tekan ya, lalu akan muncul lagi message dialog dengan pemberitahuan data berhasil dihapus. Oke. Nah, untuk fitur selanjutnya peminjaman yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, jika data siswa sudah ada, data buku juga sudah ada, lanjut kita masuk ke peminjaman. Misalkan ada seorang siswa ingin meminjam buku, maka si kasir langsung saja menambahkan data. Nah, di sini sudah ada beberapa buku yang sudah dipinjam. Ada 2 buku, yaitu Mari Bung Rebut Kembali, dipinjam pada tanggal 26 bulan 12 oleh Dita Kesuma, jurusan IPA. Kemudian buku yang kedua, Ensiklopedia Komunikasi, dipinjam pada tanggal 26 bulan 12 2020 oleh Maulana Malik, jurusan IPS. Dan di sini untuk penambahan data di bagian peminjaman berbeda dengan pengelolaan data siswa dan buku. Maka di sini ada pencarian data murid dan data buku. Langsung saja untuk cari murid di sini untuk siswa yang meminjam buku, misalkan atas nama misal ini kan Data Kesuma. Sebentar deh. Ini kan Data Kesuma sudah ada, jadi saya tuh harus nambahin nama yang belum ada. Nggak apa-apa Kak, ini cerita anggap aja dia minjam lagi gitu, nah minjam buku yang beda. Ah iya, misalkan nanti dipotong aja nanti ya. Nama Dita, maka langsung akan masuk NIS dan nama dan jurusan. Misalkan Dita ingin meminjam buku ilmu sosial, maka tinggal pilih ilmu sosial, maka muncul kode buku, jenis buku, dan judul buku. Selanjutnya untuk tanggal peminjaman akan otomatis terisi tanggal hari ini, maka simpan. Maka muncul message dialog oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah Aisyah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari program aplikasi perpustakaan. Dan di sini saya ingin memberitahukan bahwa kelebihan dari aplikasi perpustakaan ini ialah seperti menyimpan data lebih aman dibandingkan penyimpanan di perpustakaan biasa.
Lalu peminjaman buku tidak perlu menunggu lama untuk proses peminjaman. Dan petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku dan daftar buku baru. Untuk kekurangan dari program ini pun masih harus diperbaiki beberapa fitur yang belum sempat ditambahkan, seperti fitur pengembalian buku dan fitur laporan aktivitas. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapat dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas isi program dan penyampaian program, kami ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.